Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiaran. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak ada yang bisa kita bagikan kalau kita tidak melihat, kita tidak mendengar dan melakukan di dalam kehidupan nyata kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiaran, marilah kita siapkan hati kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta, kami sungguh bersyukur atas segala anugerah hidup baru yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sudilah Engkau tetap menjaga kami, berilah kami kesehatan yang mampu membuat kami menghadapi COVID-19. Dan kiranya Engkau memberikan kekuatan agar kami tetap berdiri tegak, mau berusaha, lebih kreatif, lebih mandiri, untuk menghidupi keluarga kami. Dan jika kami berlebih, bantulah kami agar hati kami terbuka untuk berbagi dengan apa yang kami miliki. Jagalah saudari-saudara kami yang berjuang di garda depan, jagalah mereka, kuatkanlah mereka agar semakin banyak umat-Mu yang disembuhkan. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Ada begitu banyak sukacita, ada begitu banyak cara membuat kita berbahagia, yakni dengan bersyukur di tengah keraguan, di tengah ketidakpastian akan hari esok. Bacaan hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Bagaimana kedua rasul itu, Petrus dan Yohanes, menjawab para penatua dan imam-imam di mahkamah pengadilan. Dia mengatakan, silakan kalian putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Perkataan Petrus dan Yohanes ini membuat hati saya tergerak untuk mencoba mengevaluasi diri saya di dalam perjalanan persiaran hidup saya sebagai seorang religius. Terkadang di dalam hidup saya menyadari betul, saya mengakui bahwa diri saya adalah seorang religius. Saya juga seorang yang beriman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di dalam menghidupi, di dalam menjalani apa yang saya imani, terkadang saya tidak taat dengan apa yang disabdakan oleh Tuhan melalui kitab suci, melalui sesamaku yang mengevaluasi, yang mengkritik dan menasihati. Terkadang kita lebih sering atau lebih senang berada di posisi para pemimpin bangsa pilihan. Intinya ketika ada orang lebih didengarkan, ketika ada orang lebih mendapat banyak pengikut, kita menjadi cemburu, kita menjadi iri, kita menjadi pribadi yang akhirnya fokus pada diri kita sendiri, mencari cara untuk menjatuhkan orang lain, mencari cara untuk membuat orang lain semakin tersingkir. Meskipun kesannya sangat baik, meskipun alasannya begitu mulia demi keamanan dan stabilitas bangsa pilihan. Hari ini kita semua ditantang. Hari ini kita semua di-challenge. Di tengah COVID-19, di tengah harapan yang
sepertinya tidak ada kepastian di tengah kekhawatiran karena ketidaktahuan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Tetapi toh faktanya kita melihat masih banyak orang memanfaatkan momen peristiwa dengan alasan demi kestabilan negara, demi alasan untuk melegalkan kejahatan. Ini fakta yang paling dekat, bahwa ketika ada orang-orang dari penjara yang sebentar lagi keluar dan dibebaskan oleh pemerintah, oleh negara, tetapi juga ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Karena negara melepaskan para penjahat, maka terjadi kejahatan. Padahal bukan mereka yang dari penjara, tetapi ada penjahat baru yang memanfaatkan momen itu. Hanya sekedar kata-kata karena saya tidak punya bukti. Saya hanya membaca berita yang beredar. Tetapi bukan berarti kita ikut menghakimi bahwa kejahatan ini terjadi karena negara kita membebaskan mereka yang sebentar lagi akan bebas. Bukan. Mari kita belajar untuk tidak mudah terpengaruh hanya karena kesenangan oknum atau pribadi tertentu. Mari kita belajar menjadi Yohanes atau Petrus yang berani mewartakan kebenaran demi kemuliaan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil hari ini pun sangat menarik. Kadang saya pribadi kalau mendengarkan kesaksian, hanya satu orang saya tidak percaya. Tetapi hari ini juga Injil Markus menghadik saya, mengingatkan saya betapa dekilnya hatimu sehingga engkau tidak percaya dengan peristiwa iman yang sudah engkau alami di setiap langkah, di setiap detik, menit, jam, bahkan bertahun-tahun Tuhan sudah memberikan berkat. Tetapi kok sepertinya kita sulit untuk bersyukur. Di sini kita mendengarkan bagaimana Yesus hadir. Hadir karena kerinduan seorang murid Maria Magdalena. Hadir karena ingin menguatkan kecemasan, keputusasaan dari dua orang murid yang pergi menuju ke kota lain yang kita kenal dengan perjalanan ke Emmaus. Perjalanan iman yang mengubah dari keputusasaan menjadi orang yang berpengharapan. Lalu yang ketiga kalinya ia hadir menangkap ikan. Saat mereka menangkap semalaman tidak mendapatkan ikan sama sekali, Tuhan membuat mukjizat pertama setelah kebangkitannya. Tetapi sepertinya murid tetap diam saja, bahkan tidak ada yang berani, antara takut, antara ragu, atau antara tidak percaya. Saudari-saudaraku yang terkasih, teguran Yesus hari ini melalui Injil Markus pun menegur kita. Kok sepertinya kita seperti orang tidak beriman, terlalu fokus pada penderitaan kita, merasa diri paling terancam dari COVID-19, bahkan rela berbohong dan menjadi bahaya bagi yang lain. Pelajaran di Semarang yang ada di dalam berita, 46 orang sakit positif COVID-19 hanya karena kebohongan, hanya karena kedegilan hati yang egois. Hari ini kita diajak untuk tidak egois. Hari ini kita diajak untuk berani bersikap jujur, berani berkata cukup, dan jika kita memiliki kelebihan, berani untuk berbagi. Itulah kebangkitan Paskah, membuat kita semakin percaya, membuat kita semakin baik, dan membuat kita semakin beriman. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan biarkan kedegilan hati kita, keangkuhan dan hanya fokus pada penderitaan kita membuat mata kita buta
kehadiran Tuhan hadir melalui sesama. Mari kita sadari dan jangan terlalu fokus pada diri sendiri, karena akan menutup mata batin kita untuk melihat Tuhan yang hadir melalui orang yang kita cintai, anggota keluarga kita, dan sesama kita. Selamat beraktivitas dan selamat berakhir pekan. Amin.